Yang kami hormati Bapak Dan Ramil yang diwakili oleh Bapak Babinsa Al. Makan oh ya aja mau Halo sahabat pemasyarakatan, kembali dengan saya Wilda dalam program Speak Speak Bui Lapas Padang Punya Cerita. Kali ini kita berada di Lapas Terbuka Pasaman Barat dalam rangka panen raya kejagung yang merupakan hasil dari kegiatan kemandirian warga binaan pemasyarakatan di Lapas Terbuka Pasaman Barat. Dalam momen ini kita bersama beliau-beliau hebat yang sangat berpengaruh di Lapas Terbuka. Tentunya ada Bapak Kadifpas, Bapak Ali Syekh Bana, dan Bapak Kalapas Terbuka Pasaman Barat, Bapak Azhar. Selamat datang Bapak, terima kasih sudah berkenan untuk bisa bergabung dalam program kami Speak Speak Bui Lapas Padang. ya. Di sini kita akan membahas seputar Lapas Terbuka Pasaman Barat. Sebelum kita membahas tentang kegiatan, sebelumnya kita masih banyak masyarakat di luar sana yang belum tahu apa itu lapas terbuka, dan masih banyak juga warga binaan pemasyarakatan di luar sana juga belum mengerti bagaimana lapas terbuka Pasaman Barat itu. Jadi apa sih sebenarnya lapas terbuka Pasaman itu, Pak? Baik, terima kasih. Lapas terbuka ini bagian daripada lapas rutan umumnya se-Indonesia ya. Jadi lapas terbuka itu di Indonesia ada 7. Salah satunya ada di Provinsi Sumatera Barat, yaitu berada di Kabupaten Pasaman Barat. Lapas terbuka mempunyai fungsi untuk membina warga binaan yang sudah menjalani setengah hukuman yang mereka jalani itu. Kemudian mereka ditempatkan di lapas terbuka untuk dilatih, dibina, diberikan keterampilan, yang mana bentuk dari kegiatan yang kita berikan kepada warga binaan adalah sifatnya dekat dengan masyarakat. Jadi di sini adalah community based correction. Artinya semua kegiatan-kegiatan yang akan kita berikan kepada warga binaan sedapat mungkin itu hampir sama dengan kegiatan yang terlaksana di masyarakat. Makanya di sini lapas terbuka itu betul-betul terbuka, nggak ada tembok sama sekali. Hunian atau tempat tinggalnya warga binaan tidak ada jeruji. Jadi mereka kita latih betul-betul seperti berada di dalam masyarakat. Dengan harapan kita nanti setelah mereka benar-benar keluar dari sini, selesai melaksanakan hukumannya, mereka tidak canggung lagi berada di tengah-tengah masyarakat atau di tengah keluarganya. Jadi memang konsep yang ada di sini hampir sama seperti masyarakat yang umumnya gitu. Kemudian kami kepada warga binaan yang ada di sini, kami beri pelatihan-pelatihan seperti pelatihan las listrik, seperti latihan hidroponik, pangkas rambut, kemudian juga bangunan perabot mebel, ada juga pelatihan hidroponik, membuat pupuk organik,
Dan kedepannya kita akan tambah lagi karena di tahun 2021 ini kita ada 12 paket yang terbagi atas 4 kegiatan. Yang pertama kegiatannya yang berkaitan dengan manufaktur, yang kemudian yang berkaitan dengan agrobisnis, yang ketiga yang berkaitan dengan tata boga, dan keempat jasa. Nanti kami kerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja dan mereka akan menyiapkan tenaga atau instrukturnya. Kita menyiapkan tempat, biaya, anggaran, dan warga binaan yang akan dilatih begitu. Kalau misalnya untuk kriteria warga binaan pemasyarakatan yang bisa ditempatkan ke sini gimana Pak? Ya, kriterianya yang jelas sebelum sampai di lapas terbuka, sebelumnya mereka itu berada di lapas tertutup. Syaratnya adalah sudah melaksanakan atau sudah menjalani setengah dari hukuman, umpamanya hukumannya 2 tahun. Jadi setengahnya dulu, setahun dulu mereka berada di LP tertutup, kemudian mereka akan di asesmen oleh satu UPT kita, Bapas. Setelah itu tentunya mereka sebelumnya adalah berkelakuan baik. Ya, kemudian diusulkan ke kantor wilayah, direkomendasi, barulah mereka dapat ditempatkan di lapas terbuka. Karena yang di lapas terbuka ini adalah orang-orang yang sudah terseleksi sebelumnya di UPT sebelumnya, seperti itu. Kalau untuk kegiatan kemandiriannya Pak, apa aja kegiatan mandiri yang progresnya udah tercapai? Ya, baik. Kita sudah melaksanakan 5 paket ya. Ya, itu paket yang seperti yang sebutkan tadi, ada yang las listrik, ada bengkel, ada agrobisnis, hidroponik, pangkas rambut. Jadi mereka setelah selesai melaksanakan satu paket kegiatan itu minimal 20 orang. Jadi setiap selesai pelatihan mereka akan mendapat sertifikat yang diberikan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman Barat nih. Maksudnya ini sebagai yang dapat kita jadikan jaminan mutu bahwa seseorang yang sudah dilatih di sini sudah diakui oleh Dinas Tenaga Kerja, sehingga pada waktu melamar kerja mereka akan lebih cepat diterima oleh yang menggunakan tenaga mereka. Umpamanya ada las, kita sudah ada bisa tunjukkan ininya, sertifikatnya, sehingga mereka percaya bahwa ini adalah tenaga yang terlatih, yang dilatih oleh tenaga kerja Dinas Tenaga Kerja Pasaman Barat begitu. Terkait kegiatan ini Bapak Kadip, bagaimana tanggapan Bapak tentang kegiatan kemandirian yang udah dilakukan sama Lapas Terbuka Pasaman? Ya, terima kasih banyak. Saya sangat mengapresiasi, memberikan dukungan, juga penghargaan yang luar biasa kepada Lapas Terbuka Pasaman yang sudah berhasil menjadi lapas produktif, juga melaksanakan program nasional ketahanan pangan. Ini terbukti dengan panen raya yang dilakukan 12 hektar jagung dan kerjasama yang baik berbagai mitra juga instansi yang turut bergabung untuk mensukseskan kegiatan yang ada di Lapas Terbuka Pasaman ini. Sekali lagi saya berbangga, apresiasi dan memberikan penghargaan yang tinggi kepada Lapas Terbuka Pasaman. Lalu Bapak, dukungan yang seperti apa yang bisa diberikan dari kantor wilayah ke Lapas Terbuka nantinya? Jelas dukungan yang diberikan dari divisi pemasyarakatan, yang pertama adalah dukungan semangat untuk bekerja yang sudah baik ini meningkat menjadi lebih baik lagi. Yang kedua, kami akan mengusulkan kepada pimpinan untuk bisa mendapatkan penghargaan. Lalu apa harapan Bapak tentang kegiatan mandiri yang sudah dilaksanakan di Lapas Terbuka ini, Pak? Sangat bagus sekali ya. Kalau dilihat dari cerita tadi dari Kalapasnya mengatakan bahwa kerjasama dengan berbagai instansi sudah menghasilkan.
Bahkan akan ditambah lagi di tahun 2021 ini dengan 12 paket kegiatan kemandirian. Itu sangat mendukung sekali untuk kemampuan, keahlian bagi warga binaan nantinya setelah keluar dari lapas terbuka Pasaman maupun masih di dalam, itu terbukti dia memiliki kemampuan. Sehingga nantinya hidup di masyarakat, dia akan menjadi masyarakat yang produktif, tidak membebani kepada keluarganya, justru dia akan menghasilkan bagi dirinya, keluarganya, masyarakat, bangsa, dan negara. Ya, tambah sedikit lagi Ya. bahwa untuk dapat kami laksanakan lahan yang luas ini, Pak. Ya. Jadi mohon bantuan dukungan dari kantor wilayah agar di lapas terbuka ini karena warga binaannya itu banyak yang juga akan bebas, Pak. Ya. Nanti akan diberikan rekomendasi pindah lagi ke sini, Pak. Iya. Sehingga kami masih punya kuota, artinya bisa menampung untuk 50 warga binaan. Yang sekarang baru 26, jadi masih ada setengah lagi yang bisa kita isi di sini, Pak. Oh iya, kami akan mendukung ke UPT-UPT untuk bisa mengirimkan sesuai dengan tata atau peraturan yang ada. Siap. Demikian Speak Bui kali ini. Semoga semua harapan yang sudah disampaikan sama Bapak Kadifas dan Bapak Kalapas dapat berjalan dengan baik, dan kedepannya untuk lapas terbuka Pasaman lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya. Tetap semangat berkarya, salam pemasyarakatan. Pasti. Let it go, ain't nobody go. Make our bodies higher.